Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, Bu Guru mau cek dulu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan doa. Ya, semoga pembelajaran yang kita akan laksanakan di pagi hari ini ya bisa bermanfaat, ya, menjadi berkat untuk kita semua. Pak Guru minta satu orang maju ke depan bawa kita dalam doa untuk mengawali proses pembelajaran kita di pagi hari ini. Ayo, tidak tunjuk lagi ya, langsung maju. Siapa? Mari teman-teman serta Pak Guru, sebelum kita mulai awali dengan pelajaran kepercayaan, marilah kita berdoa. Bapak Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu dari malam sampai pagi hari ini. Kiranya sekarang kami mau belajar dengan Tuhan Yesus Kristus, Putra dan Tuhan kami. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Christine. Pak Guru akan mengambil absen ya. Pak Guru cek kehadiran kalian. Christine, Alfa. Nofli, Christina Daud, Hadir. Julian Dos Santos, Hadir Pak Guru. Alfa Wiai, Daniel Enso, Alfa. Geraldi Betai, Ayo Pak Guru. Kajayus Puang, Dia Biwakung, Alfa. Dea Supit. Baik. Baik. Kita akan masuk dalam proses pembelajaran kita di pagi hari ini. Tapi sebelum kita belajar, Pak Guru mau ajak kita untuk bernyanyi. Ya, kita bernyanyi dulu. Kita akan nyanyi secara bersama-sama. Pak Guru mau tanya, ingatkah kalian dengan kita punya materi kelas 8? Siapa yang tahu nih? Angkat tangan. Yang mau jawab buat Pak Guru. Kira-kira materi kita ya. Ada nggak belajar tentang kebangkitan nasional pada tahun 1908? Ada materi yang Pak Guru sudah sampaikan, yang sudah belajar di kelas 8 itu jangan kamu lupa. Ya, materi ini sebagai pengantar untuk kamu belajar lagi di jenjang yang lebih tinggi. Baik. Nah, yang berikut, siapa yang bisa jelaskan gambar-gambar apa yang Pak Guru bayangkan depan ini? Yang gambar yang pertama apa nih? Terorisme. Ada radikalisme. Yang berikut ini apa? Ya. Kita bisa bilang buat Pak Guru kira-kira materi apa saja yang akan kita belajar di sana. Kita akan belajar tentang apa? Ya. Kita belajar tentang apa? Tentang undang-undang. Apa lagi? Christine. Pelanggaran. Pemikiran yang terkandung dalam kita punya materi pokok yang akan kita belajar di pagi hari. Materi pokok dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Iya, dinamika Pancasila
sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di depan ada tujuan pembelajaran yang hendak kita akan capai. Ya, ada tujuan pembelajaran pertama sebenarnya yang ada 3 penilaian yang guru akan ambil. Yang pertama adalah aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Oke, sebelum kita lanjut, Pak Guru mau ajak kalian untuk melihat tayangan video berikut ini. Iya, kita lihat bahwa ada dinamika Pancasila pada tahun atau pada awal kemerdekaan. Ya, tepat pada tahun 1945 sampai pada tahun 1950. Jadi Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, seperti Belanda. Bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi bukan saja dari orang luar, tapi kita sendiri yang ada dalam negara sebagai warga negara, kita ingin menggantikan kita punya Pancasila. Nah, kita bisa melihat penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai pada tahun 1959. Di sini juga cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjadi stabilitas dari pemerintah Indonesia. Ya. Pak Guru akan bagi kalian dalam 2 kelompok, ya, 3 kelompok. Kita akan berdiskusi terkait dengan materi yang sudah kita belajar tadi. Ini ada soal yang perlu kamu diskusi dengan kelompok kalian. Anda mencari informasi, ya, boleh saja Anda searching di internet atau di kita punya buku-buku paket. Kelebihan dan kekurangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, mulai pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Ya. Pak Guru berikan waktu 15 menit untuk kamu kerjakan kamu punya hasil atau kamu diskusi tadi. Kerjakan soalnya nomor 1 dan nomor 2. Terus ada kelebihan dan kelemahannya. Nanti bisa saja Anda tulis cari dengan kelompok. Ya, simpan untuk sebentar kita presentasi. Ini kerjanya di Pak Guru akan bagi kertas buat masing-masing kelompok, ya. Silakan. Oke, baik. Semua sudah selesai? Yang kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kenapa baru? Masuk Orde Baru. Kelompok 3 sudah selesai? Baik. Oke, sebelum kita lanjut untuk masing-masing kelompok melakukan presentasi di depan. Ingat, ada 3 penilaian tadi, ya. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tapi sebelum masuk di kegiatan diskusi atau Anda mempresentasikan Anda punya hasil diskusi
berdiskusi, kita nyanyi satu nomor lagu dulu supaya lebih bersemangat, ya. Bisa? Bisa. Supaya kita lebih bersemangat untuk Oke lah. kelompok yang sudah siap untuk presentasi, silakan siapkan dia punya materinya, hasil diskusinya atau hasil ininya, maju ke depan untuk melakukan presentasi. Pak Guru tunjuk kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk presentasikan hasil. Ya, langsung aja 2 orang maju ke depan untuk. Kelebihan pada masa Orde Baru adalah kelebihannya berfokus pada sektor ekonomi dan pendidikan, berhasil merebut kemerdekaan serta mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Kekurangannya lebih condong pada politik dan sosial. Adanya ideologi yang Silakan bacakan. saling bertentangan. Selamat siang teman-teman serta Bapak Ibu guru. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Orde Baru dan Orde Masa Reformasi. Kelebihan sistem Orde Baru yaitu sukses program swasembada dengan pangan revolusi hijau, suksesnya program transmigrasi atau peningkatan penduduk. Menurut program minimum pernah tercatat hanya 2,2%. Sukses memerangi buta huruf. Oke. Untuk merespon materi yang kita belajar di saat ini, kita akan memberikan atau Pak Guru akan memberikan evaluasi buat kalian. Ada beberapa pertanyaan yang Pak Guru sudah siapkan. Pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September sampai 18 dipimpin oleh musuh dengan tujuan utama adalah untuk mendirikan Negara Indonesia. negara Indonesia. Iya, negara komunis Indonesia yang tahu dikenal dengan apa? PKI. Baik. Materi kita boleh selesai. Terima kasih buat anak-anak sekalian ya, yang sudah belajar dengan baik, ya, yang sudah memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang tadi berdiskusi, yang presentasi. Ya. Sebelum Pak Guru akhiri kita punya pertemuan, atau siapa yang bertanya? Atau ada materi yang kurang jelas? Jelas ya? Baik. Kita mengakhiri pertemuan kita di saat ini dengan penutup. Pak Guru minta 1 orang lagi untuk maju ke depan berdoa untuk menutup semua kita di saat ini. Silakan. Kita langsung doa spontan saja. Ayo, sekali maju pimpin kita dalam doa mengakhiri proses pembelajaran kita di saat ini. Baik, yang lain menyesuaikan diri, kita akan berdoa. Teman-teman Bapak Guru sebelum kita mengakhiri kajian pada Bapak Bapak terus Yesus, terima kasih kami dari awal hingga akhir pelajaran ini. Semoga saja pelajaran yang diberikan oleh Pak Guru bisa kami terima dengan baik. Semoga saja dalam pulangnya kita bisa mengulangi pelajaran yang baik juga. Kita bisa memberikan pelajaran. Terima kasih lagi Tuhan. Oke, terima kasih untuk kelas 9A ya. Buat teman-teman yang bergabung juga, kita sudah selesai dan semua punya selamat siang ya. Sampai bertemu di besok. Baik.